adalah transaksi-transaksi yang terjadi di bulan Juni 2016, yaitu usaha servis sepeda motor mentereng. Di tanggal 1, modal awal 10 juta dan membeli peralatan sebesar 500.000. Kemudian di tanggal 2 membayar sewa 600.000 rupiah. Tanggal 3 membeli perlengkapan 400.000 dan peralatan 1 juta secara kredit. Di tanggal 4 pendapatan servis 1.600.000. Kemudian di tanggal 5 membayar listrik dan air sebesar 200.000. Di tanggal 6 pendapatan servis 750.000. Kemudian di tanggal 7 membayar hutang 250 dan mendapat piutang dari pelanggan sebesar 500.000. Lalu di tanggal 8 mengambil secara pribadi sebesar 100.000. Kemudian di tanggal 9 membayar gaji 3 juta. Di tanggal 10 membayar telepon sebesar 75.000. Kemudian di tanggal 11 residu bulan Januari perlengkapan 250.000 dan penyusutan akumulasi peralatan sebesar 50.000. Dan yang terakhir tanggal 12 pendapatan servis sebesar 1.500.000. Nah, mari kita buat ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, ini sudah saya masukkan ke dalam kolom-kolomnya yang transaksi-transaksi Juni 2016. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ini saya jelaskan, maka kita sebelumnya harus membuat dulu judul di atasnya ini, yaitu persamaan dasar akuntansi usaha dagang usaha servis usaha jasa, maksud saya ya, usaha jasa servis motor mentereng. Periode Juni 2016. Nah, oke. Kemudian anak-anak Umi jangan lupa setiap pembuatan kotak di dalam persamaan dasar akuntansi ini maupun yang lainnya juga itu harus menggunakan tinta merah. Kenapa? Supaya kelihatan rapi, ya kan? Karena pembuatan laporan seperti ini akan menjadi menarik dan rapi, kemudian terlihat mudah dipahami, begitu. Kemudian lihat di tanggal 1, di tanggal 1 bulan Juni 2016 tadi katanya adalah modal awalnya yang sudah kita bacakan tadi, yaitu sebesar 10 juta dan membeli peralatan 500.000 rupiah. Oke, kita masukkan di sini 10 juta kas, karena tadi modal awal, masukkan di kas. Lalu di peralatan 500.000. Kemudian di modal kita harus memasukkannya 10.500.000. Nah, 10.500.000. Kenapa di modal awal ini sudah dikatakan uang 10 juta lalu ada membeli peralatan. Jadi masukkan di sini dan sini. Sudah di awal itu sudah disediakan. Nah, gitu. Sudah disediakan peralatannya. Jadi belum terjadi pengurangan dalam membeli peralatan karena sudah
siapkan duluan peralatannya gitu. Oke, sudah. Itulah yang dikatakan modal awal. Lalu di tanggal 2 dikatakan di situ adalah membayar sewa gedung. Nah, kalau kita membayar sewa gedung, artinya kas kita berkurang dong, karena kita membayar sewa gedung yang kita pakai. Nah, jangan lupa ditutup kurung dengan warna merah, ya, 600.000. Lalu di modal kita juga lakukan seperti itu. Lalu keterangannya dikatakan beban sewa. Setelah sama harta, kewajiban tambah ekuitas sama-sama jumlahnya sama, maka itu yang dikatakan balance untuk bisa lanjut ke tanggal 3. Benar enggak? 10 juta dikurang 600, 9.400.000, ya kan? Ini turun 500. Kemudian 10.500.000 dikurang 600, 9.900.000. Oke, di sini 9.900.000. Harusnya di harta ini harusnya sama dengan kewajiban dan tambah ekuitas, ya kan? Harus sama. Nah, harus sama ya. Ini dia 9.900.000. Jadi ini 9.400.000 ditambah 500. Jadi 9.900.000 balance. Maka bisa lanjut kita ke tanggal 3. Apa dikatakan di tanggal 3? Membeli perlengkapan 400.000 dan peralatan 1 juta secara kredit. Oke, karena kita membelinya secara kredit, artinya tidak berkurang kas, maka tidak terjadi apa-apa. Maka di kolom perlengkapan dan peralatan harus kita masukkan sebesar 400.000 dan peralatan 1 juta. Kemudian hutangnya, jangan lupa, kenapa kok bisa masuk hutang, Umi? Karena kita membelinya secara kredit ini, yang dua-dua ini, perlengkapan dan peralatan. Jadi harus kita masukkan ke dalam hutang kita, hutang usaha servis motor mentereng. Sudah, maka kita katakan keterangannya membeli perlengkapan dan peralatan secara kredit. Udah, mari kita jumlahkan. Jadi tidak terjadi apa-apa di kas, maka turunkan 9.400.000. Di perlengkapan turun 400. Kemudian ini harus kita tambahkan 500 tambah 1 juta, bertambah dong peralatan kita. Nah, 1.500.000. Kemudian hutang kita turunkan 1.400.000. Kemudian turun lagi modal kita 9.900.000. Nah, kira-kira balance enggak sih antara harta dengan kewajiban? Nah, 1.400.000 ditambah 9.900.000 itu 11.300.000. Sama enggak sih sama yang harta 11.300.000 enggak? Nih kita lihat, kita hitung ya. 9.400.000 ditambah 400, 9.800.000. 9.800.000 ditambah 1.500.000. 10 juta. Lalu 800 ini tambah 5 kan? Sama enggak? 8 tambah 5 13, berarti 11.300.000. Sama, balance. Maka bisa kita masuk ke tanggal 4. Nah, di tanggal 4 apa katanya di sana? Pendapatan servis. Nah, servis mentereng mendapatkan pendapatan servis sebesar 1.600.000 di tanggal 4. Lihat, perhatikan, 1.600.000. Kalau kita mendapatkan pendapatan dari hasil servisan kita, maka harus masuk ke dalam kas. Kita mendapat pendapatan dong, jadi harus masukkan ke dalam kas serta di kas. Apa nama keterangannya? Pendapatan servis. Oke, itulah dia yang harus kita masukkan di harta adalah bagian kas, dan di bagian kewajiban dan ekuitas adalah di modal, kolom modal.
Oke Umi, harus kita jumlahkan, jangan lupa. Ayo kita jumlahkan. Nah, 1.600.000 tadi kan. Maka jumlahkan dari 9.400.000 ditambah 1.600.000, jadi 11 juta. Ini turun 400.000, turun 1.500.000, turun 1.400.000. Kemudian 9.900.000 ditambah 1.600.000, 11.500.000. Ya kan? Sudah balance enggak? Pasti harus balance. Kalau tidak balance, kita tidak boleh masuk ke tanggal 5. Kita hitung 1.400.000, nah dia ini ya, ditambah 11.500.000 menjadi 12.900.000. Benar nggak di sini 12.900.000? 11 juta ditambah 400, 11.400.000 ditambah 1.500.000 menjadi 12.900.000. Benar, balance, maka bisa masuk ke tanggal 5 ya. Nah, seperti itu. Kemudian di tanggal 5, apa dikatakan di tanggal 5? Membayar listrik dan air. Kalau kita membayar, harus di dalam kurung warna merah. Sebesar berapa? 200.000 katanya. 200.000. Nah, dikurangkan kas kita karena kita sudah membayar kan. Kalau sudah membayar berarti kas kita berkurang. Begitu juga dengan modal kita. Jangan lupa dibuat keterangannya, beban listrik dan air. Sudah? Kurangkan 11 juta dikurang 200 menjadi 10.800.000. Turunkan 400, turunkan 1.500.000, turunkan hutang 1.400.000. 11.500.000 dikurang 200, 11.300.000. Nah, seperti itulah dianya. Dan seterusnya sampai ke tanggal 12. Nah, kalian bisa lihat ini semua ya. Bisa kalian lihat semua ini dengan jelas. Setelah sampai ke tanggal 12 ini, maka dapatlah total 9.625.000, kemudian 500.000 di bagian piutang, kemudian di bagian perlengkapan 650, di bagian peralatan 1.500.000, kemudian di akumulasi penyusutan 50.000. Kemudian di hutang ada 1.150.000. Kemudian di modal 11.075.000. Sudah, mari kita jumlahkan. Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Nah, hasilnya 12.275. Harus kita kurangkan. Kenapa dikurangkan sama yang 50.000 ini? Ini adalah akumulasi penyusutan. Kalau namanya penyusutan peralatan atau penyusutan perlengkapan harus kita kurangi. Seperti itu. Kalau beda kotaknya. Seandainya dimasukkan di dalam peralatan ini, maka boleh itu harus dikurung warna merah. Jadi kurang, tidak perlu lagi di akhir kita kurangkan 50. Karena kita buat kotaknya berbeda, maka harus kita kurangkan 50.000. Jadi totalnya 12.225. Balance enggak 12.225 ini dengan kewajiban dan ekuitas. Ini dia. Hutangnya 1.150 ditambah 11.075. Benar, 12.225, 5. 7 tambah 5, 12. 1, 2, simpan tadi kan, 225. 10, 11, 12. Jadi betul balance. Jadi laporan keuangan di persamaan dasar akuntansi servis motor mentereng balance, tidak ada kecurangan atau terjadi kesilapan dalam transaksi. Terima kasih. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami apa yang sudah Umi jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.